Woi tong, bing beng bung badabung beng beng. Pokoknya video hari ini tuh semua tentang salva ya guys. Nih guys, kita lagi mau ngambil salvanya nih guys. Bentar ya, ini harus gue bongkar ini kandang. Bener-bener tidak ideal. Nih guys, jadi kalau kalian udah dapet salvanya gini, kalian langsung masukin aja ke sini tuh. Udah ya guys. Nah jadi guys, setelah gue pindahin Tejo tadi dari kandang ya, gue sekarang Tejo udah lagi dijemur nih guys. Nih jadi Tejo udah lagi dijemur. Jadi si Tejo ini dulu namanya Naruto ya guys, bukan Tejo. Dan dia ini makan guys, soalnya tadi gue bongkar kandang ya kan, gue taruh jangkrik banyak tuh di kandang dia. Sisa cuma 3, berarti dia makan, dia lagi pengennya makan jangkrik nih guys. Jadi ini si Tejo. Nih guys, tips buat kalian yang mau piara salva, handle salva itu baru boleh kalau misalnya sebelum makan dan pas lagi jemur gini ya, lagi di bak gini. Kalau misalnya dari kandang kalian angkat-angkat, dia stres ya, soalnya dia belum tenang gitu loh. Kalau di air gini dia lebih tenang. Oh ya, sama kalian yang belum paham tadi video ya, cuplikan kecil itu apa maksudnya ya. Jadi kalian tuh kalau misalnya ngambil salva itu nggak boleh kelamaan gitu loh. Kalian harus cepet tapi halus gitu loh. Ngerti gak? Jadi harus set, ambil langsung pindahin ke sini gitu loh. Karena kalau misalnya kelamaan ntar salvatornya tuh keburu resah, terus dia ntar jadi masuk ke yaitu ke mode prey mode gitu. Dia sedang bertahan karena dia pikir dirinya lagi diburu gitu. Padahal kita kan cuma pengen ambil dia pindahin ke sini untuk dijemur gitu. Tapi karena kalian ngambil dia tuh pakai waktunya kelamaan, dia tuh akhirnya keburu resah dan akhirnya dia jadi panik dan akhirnya dia galak, jadi dia nyerang gitu loh. Karena dia mikir oh gue lagi diburu, gue mau dimakan. Jadi dia akhirnya apa? Bertahan demi hidupnya gitu loh. Makanya dia jadi galak banget gitu. Nah oke guys, jadi daripada kita bahas ini, kita langsung lihat kandangnya aja yang lagi gue bongkar ya guys. Jadi ini kamarnya si Bob dulu, dan sekarang jadi kamarnya si Tejo, Naruto Tejo. Ada apa nih guys? Capung guys, merah warnanya guys. Ya oke guys, balik ke topik. Jadi ini tuh dulu kamarnya si Bob, sekarang jadi kamarnya si Tejo gitu. Tejo yang dulu namanya Naruto ya guys. Pilih Naruto atau Tejo guys, komen aja bagusan mana. Jadi ini sekarang kamarnya Tejo, dan tentunya karena salva itu sebenarnya gini guys, piara salva tuh agak tricky guys. Jadi dia tuh sebenarnya meskipun Asian Water Monitor bahasa Inggrisnya, tapi dia tuh nggak boleh terlalu becek, nggak boleh terlalu lembab guys. Kalau nggak bengek dia, pilek. Nah jadi ini springtail colony. Ini springtail colony dari, ya kan dulu bekas kamarnya Bob ada springtail ya gitu loh di komposnya. Nah ini gua taruh gayung dulu. Nah ini sekarang ini di dalam gue lagi bikin false bottom guys. Ya kalian udah tau lah cara gimana batu, tutup kelambu, tutup kasa, tutup apa gitu. Nah ini sekarang gue tutup dulu pakai apa? Pakai daun. Ya udah, ini daun-daun kering yang tadinya di atas sekarang jadi di bawah guys. Untuk komposnya untuk substratnya. Ya jadi untuk substratnya guys. Untuk substrat itu gue pakai ini kompos. Jadi ini komposnya lagi dijemur karena terlalu basah guys. Lihat tuh. Tuh, nggak bisa ya, harus agak kering kalau salva, karena dia kalau terlalu lembab pilek ntar. Ya, terus habis itu untuk layer kedua substratnya ada. Untuk substrat ya, tentu aja gue pakai Kokopit guys. Jadi ini Kokopit yang gue jual, inget ya, JLF, Tokopedia, Shopee, Tristan Kura. Masih Tristan Kura namanya kalau toko ya. Oke, jadi pembahasan pertama untuk kalian yang mau pelihara salvator, jemur itu nggak perlu tiap hari guys, tapi kalau gue sih tiap hari karena gue ingin memaksimalkan semua nutrisi yang dapat dari matahari gitu loh. Gue pengen pertumbuhan tulangnya itu bagus. Banyakin handle pas lagi jemur dan handle itu sebelum makan. Karena kalau sesudah makan kalian handle itu dia akan muntah kemana-mana. Oh iya, salva kalian harus jaga. Kalau piara kalian harus jaga aliran udaranya harus bagus ya guys. Jadi salah satu kenapa alasan gue pilih kamarnya Bob, ya karena aliran udara kamarnya Bob bagus. Karena banyak lubang kan di dinding kontainer itu kan, gue lobangin semua. Nah itu maksimalin aliran udara di kandangnya gitu. Sebenarnya semua binatang pelihara aliran udara harus bagus sih guys. Kenapa? Karena mereka kan perlu napas guys. Kalau misalnya aliran udara jelek ya napasnya juga kualitas udara yang mereka napasin tuh nggak bagus, dan akhir-akhirnya apa, sakit binatang yang pilek, pneumonia segala macem, akhirnya mati. Tapi sebenarnya banyak juga sih yang piara salva cuma modal bak gini diairin doang. Pokoknya intinya asal udaranya bagus tuh nggak apa-apa. Sebenarnya kalau salva itu intinya mereka nggak stres sih guys. Ntar gue fokus pastiin dia makannya tuh sehat guys, makannya bagus. Karena kalau misalnya salva itu emang yang diutamakan tuh makannya guys. Jadi makannya bagus dulu, urusan jinak atau enggak tuh nomor 2 guys. Ya, jinak itu urusan nanti guys, yang penting binatangnya sehat dulu.
karena memang prioritasnya kan binatangnya dulu. Handle cuma boleh pas jemur ya. Ini setelah dia masuk kamarnya, dia tuh udah nggak gue handle lagi guys. Jemur juga suka-suka kalian, sama kayak kura-kura konsepnya. Cuma kalian harus pantau ya, karena dia pinter kabur. Tapi ada loh yang jemur cuma 2 kali seminggu, cuma 15 menit gitu. Kalau gue kan nggak, gue usahakan tiap hari kejemur biar maksimal nutrisi dari mataharinya gitu loh. Ini juga lagi bareng nih pada si Pablo sama si Brandy, si baby embon ntar, karena kalau misalnya dibarengin berantem. Oke guys, jadi ini komposnya udah cukup kering ya, belum kering total tapi udah cukup untuk kita masukin ke dalam sini gitu. Jadi ini kompos akan masuk ke sini, lalu ditutup lagi dengan kokopit, baru kita hias. Ya, nih, aduh ini. Nah, tuh gini. Yang penting sudut-sudutnya kena sih guys nih, kayak gini-gini. Supaya kita nutup jalan untuk tanah-tanahnya masuk ke bawah gitu. Karena kita nggak mau false bottomnya itu kena tanah, ntar dia jadi nggak nyedot air. Sebenarnya di bawah ini pun di false bottomnya itu banyak kompos ya guys, karena memang dari awal kan ini kan tempat ini nggak pakai false bottom, dan batunya pun gue pakai ulang gitu. Jadi ada tanah-tanah dikit nggak apa-apa, tapi intinya yang di atas ini tuh airnya tuh ketarik ke bawah, itu sih yang penting guys. Oke guys, jadi ini semua udah gue pasang komposnya ya. Ini kalian bisa lihat ada cacing dan mungkin kelihatan springtailnya nih, kelihatan nggak? Sepertinya susah terlihat ya springtail kalau kameranya burik. Oh nggak kelihatan guys. Ini ada springtail, ada cacing. Jadi udah bioaktif, udah lengkap semua ya guys. Jadi memang kompos ini tuh sebenarnya fungsinya untuk rumah springtail itu, dibandingkan sebenarnya nggak ada apa-apanya ini kompos buat biawak gitu loh, nggak ada fungsi apa-apa. Kompos ini fungsinya untuk pohon dan untuk springtail. Dan tentunya ini ada jangkrik ya guys. Jangkriknya udah tinggal dikit guys. Nah jadi sekarang gue akan masukin kokopit, dan habis itu gue akan ratain. Tadi jadi kita pakai 3, dan gue pengen kokopitnya di atas gitu loh, nggak gue aduk. Kenapa? Karena gue pengen tempat ini tuh lembabnya di bawah, bukan di atas. Dan ini false bottom bagus ya guys, karena dia memberikan rongga udara untuk akar pohon supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Oke guys, jadi ini untuk saat ini rumahnya begini dulu. Ya memang agak jelek guys, tapi ini gua kasih tatakan. Ini jelek banget sih tatakannya. Ya udah pokoknya ini tatakan yang bikin jelek, tapi nggak apa-apa karena tatakan ini praktikal ya, lebih ke teknis lah, supaya nggak terlalu kotor airnya, nggak terlalu berantakan. Jadi ya nggak apa-apa, kita toleransi aja kejelekannya. Dan sekarang saatnya kita ngambil si Naruto guys. Naruto kita akan masukin ke sini, dan ini harus cepet ya guys, karena jaraknya lumayan jauh nih. Tuh. Wah, itu si Naruto di situ. Ini dia Naruto. Nah, kita harus cepet dan angkat biawak tinggi ya guys, supaya dia nggak terlalu senewen. Nah, dia mulai senewen. Nah, udah aman. Naruto, itu rumah barumu. Terus hiding cave. Nah oke guys, jadi ini gue udah kerjain hiding cave. Jadi ini cuma rumah bekas sugar glider ya, kan rumahnya sama. Ini gue copot depannya semua dan plok, udah jadi hiding cave. Tuh. Dan dapat 2 lagi. Ini satunya lagi gue nggak tahu mau pakai buat siapa. Oke guys, jadi ini kalau piara salva tipsnya kalian harus selalu tutup ya kandangnya, karena salva ini pinter dan mereka cerdik dalam mencari jalan keluar gitu. Jadi kita akan taruh sini. Nah ini dia, taruh sini, udah aman. Ini gini nih. Nah ini gini. Ini kita puter aja nih pohonnya. Nih guys, jadi gini dulu ya guys untuk saat ini. For now begini. Nah ini gini. Nah yaudah guys, jadi ini kandang barunya Naruto. Jadi segini aja video guys. Ya oke guys, jadi paling ya sekian aja videonya hari ini, segitu aja tentang salvanya. Dan semoga video ini bermanfaat dan menghibur bagi kalian semua seperti biasa. Dan semoga info-infonya jelas semua ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas infonya, silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Ntar gue jawabin semuanya ya. Oke, jadi ya udah segitu aja videonya. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.